Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera buat semuanya. Oke teman-teman, kemarin saya sempat gulung trafo, tapi sebenarnya bukan hanya satu, melainkan 3 ya. Dan di sini akan dilihat bagaimana hasilnya di antara trafo ini, dan itu bisa dipakai untuk contoh teman-teman yang baru pengen belajar merakitnya. Apa sih pengaruhnya trafo-trafo ini? Trafo di sini hanya yang membedakan gulungan sekundernya ya. Ada yang saya perbesar. Oke, coba kita lihat dulu. Jadi tadi masih saya kasih views untuk input. Sekarang coba saya langsungkan dulu dan dicek untuk ampere dan volt outputnya ya, diperhatikan. Nanti dibandingkan dengan trafo berikutnya, karena itu penting untuk belajar setting ya, agar kualitas power supply yang kita buat itu bagus. Di sini output di 35 volt. Coba aku shotkan dengan dummy load ini. Coba perhatikan ketika saya shotkan di 8 ohm, ini lebih dari 10 ampere. Dan perhatikan tegangan outputnya, dia drop sampai ke 28, 35 sampai ke 28, lumayan dropnya. Sekarang coba saya turunkan untuk tegangan. Ternyata hanya sampai di 31 untuk trimpotnya. Diperhatikan kembali. Nah, di sini tetap drop di 26. Jadi tingkat dropnya kurang lebih sama dengan yang 35 tadi ke 28. Coba saya naikkan lagi. Nah, diperhatikan lagi untuk hasilnya. Dan R-nya hanya anget saja ini tadi. Kemudian berikutnya akan saya coba untuk trafo ini. Ini primernya sama jumlahnya dan besarnya kawat. Cuman bagian sekundernya ya, yang lebih besar dibandingkan yang barusan. Coba diperhatikan lagi untuk teman-teman pemula, biar tahu betapa pentingnya cara melilit trafo.
Sekarang coba saya naikkan di 35 volt ya, seperti tadi. Coba di 8 ohm. Di sini menunjukkan ampernya lebih besar dan dropnya juga lebih kecil. Jadi dengan contoh seperti ini, tentu saja teman-teman sudah paham ya betapa pentingnya untuk besarnya kawat. Jadi diameter kawat semakin besar itu hasilnya semakin bagus teman-teman. Cuman nanti masalahnya di tegangan outputnya. Semakin besar tentu saja jumlah lilitannya akan berkurang karena akan tidak muat untuk kokernya. Sekarang aku turunkan di 29 volt. Coba diperhatikan. Sepertinya hanya drop kurang dari setengah volt ya kalau di posisi 29 volt. Nah, bisa diperhatikan lagi. Kurang lebihnya hanya drop setengah volt. Dan ampernya juga cukup bagus. Lebih dari 10 ampere. Jadi mampu angkat beban 10 ampere lah. Oke teman-teman, sudah difahami ya saya kira. Kalau teman-teman merakitnya nanti untuk bagian trafo, usahakan semaksimal mungkin untuk kawat outnya ya. Terbukti di sini itu hasilnya lebih baik dari segi ampere, dari segi dropnya tegangan itu lebih baik yang kawatnya lebih besar. Begitu ya teman-teman. Model power supply ini terhitung lebih dari cukup lah. Kenapa? Karena untuk fatnya kenapa bisa sampai ke 10 ampere lebih dikit? Ini adalah trafo yang awal tadi teman-teman. Kawat outputnya berkisar 1,5. Sedangkan yang saya gunakan sekarang kawat outputnya berkisar 2 mili. Itu sudah sangat berarti. Dan fat yang saya gunakan hanya 7 ampere. Ini 7N, fat kecil dari bekas TV. Jadi kalau fatnya hanya 7 ampere, mampu angkat beban 10 ampere itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Dan tidak panas.
Oke, teman-teman, seperti ini. Untuk elko primer ini penting banget ya teman-teman. Semakin banyak elko primernya, semakin besar nilai mikronya, akan semakin menambah kestabilan. Ya teman-teman, mudah-mudahan manfaat kali ini. Ikuti terus video berikutnya.